kita ikuti jalan yang baru. Apakah sudah dibuka di depan pasar? Nah, kita lihat dulu nih. Karena pasarnya ini masih tahap pembangunan ya. Entah dibuka apa belum. Dan ternyata belum dibuka teman-teman pasarnya. Tak kira sudah selesai itu jalannya. Biasanya kalau dulu situ bisa masuk ke lapang belambangan. Nah, kita belok kiri di depan, belok kanan, belok di depan. Ini sebenarnya tidak boleh teman-teman, karena mungkin pasarnya masih direnovasi. Jadi jalannya ini boleh kita lewati, tapi hanya roda 2. Seperti itu teman. Tapi hati-hati ya, tidak boleh ngebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita semuanya, di Jalan Zabadi. Teman-teman, apa kabar semuanya? Para penonton setiaku, semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, kelancaran rezeki, kebahagiaan, serta keluarga yang barokah. Teman-teman semuanya, seperti biasa, hari ini sepulang kerja kita menyusuri kota, ditemani cahaya sore yang hangat dan angin yang menyenangkan. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah sudah ada yang bermotoran pulang atau masih ada di kantor atau tempat kerja semuanya? Teman-teman, jangan lupa ketika pulang tetap hati-hati di jalan, tidak terburu-buru karena keluarga kita menunggu di rumah. Karena kadang kebahagiaan itu bukan soal sampai di mana kita, tapi siapa yang menemani dan apa yang kita rasakan sepanjang jalan. Yuk temani lagi perjalanan ini. Sekarang kita ada di Banyuwangi Kota, karena setiap jalan punya ceritanya sendiri. Yuk kita nikmati perjalanan sore hari ini. Let's go.
Teman, itu di sebelah kiri itu ada namanya makam Dato Ibrahim ya. Makam Dato Ibrahim salah satu makam yang sering banget dikunjungi oleh wisatawan, terutama wisata religi baik dari luar kota maupun dari orang lokal sini. Termasuk saya sendiri itu baru pertama kali datang ke tempat makam waliullah itu, makam Dato Ibrahim. Suasananya itu akan ramai jika itu pas hari-hari Islam tuh. Biasanya Maulid Nabi atau kegiatan-kegiatan lainnya mesti ramai. Dan itu bukan cuma satu mobil, tapi ada nggak tuh rombongan tuh bis-bis dari luar kota. Salah satu makam yang ramai sekali di Banyuwangi, makam waliullah, namanya makam Dato Ibrahim. Beginilah kondisinya teman-teman di Banyuwangi Kota ketika sore hari, ramai. Ini kenapa ada truk masuk sini ini? Waduh, gak pelanggaran tah? Sepertinya ini truk muatan padi atau apa ini? Biasanya kok masuk kota, harusnya nggak boleh ya. Biarlah. Di sini kita akan ketemu Taman Sri Tanjung yang selalu ramai dikunjungi oleh warga sini. Kita tidak lurus ya, kita akan belok kiri. Kita ikuti jalan yang baru. Apakah sudah dibuka di depan pasar? Nah, kita lihat dulu nih. Karena pasarnya ini masih tahap pembangunan ya, entah dibuka apa belum. Dan ternyata belum dibuka teman-teman pasarnya. Tak kira sudah selesai itu jalannya. Biasanya kalau dulu situ bisa masuk ke Lapang Belambangan. Nah, kita belok kiri di depan, belok kanan, belok kan di depan. Ini sebenarnya tidak boleh teman-teman, karena mungkin pasarnya masih direnovasi. Jadi jalannya ini boleh kita lewati, tapi hanya roda 2. Seperti itu teman. Tapi hati-hati ya, tidak boleh ngebut lewat jalur yang kanan. Ini mungkin alternatif aja supaya orang-orang yang mau ke pasar masih bisa lewat, tidak perlu mutar sampai ke Perliman di sana di sebelah selatan. Nah, kita belok kanan di sini. Ini tembusnya ke pasar di bagian belakang. Nanti kalau kita ke kiri, maka akan tembus di apa itu teman? Taman Belambangan. Sama taman bermain juga. Untuk malam-malam ramai biasanya itu. Nah, seperti ini teman. Kalau ke kanan itu ke pasar. Nah, kita sudah sampai di Taman Belambangan. Suasananya udah sore, ramai sekali nih. Apalagi malam minggu tuh, weekend atau liburan, ramai sekali. Begini kondisinya teman-teman di sore hari di kota kita tercinta, Kota Banyuwangi. Teman-teman suka reading pagi atau sore? Kalau ada yang sore atau pagi, boleh ditulis di komentar teman-teman, agar kita bisa kapan-kapan bisa reading bersama-sama.
Kita belok kiri teman-teman. Belok kiri di sini. Kalau lurus kita menuju Perlimaan. Kita kiri lewat Jalan Tunggang Kayu. Nanti kita tembus ke Kertosari di kampus Uniba. Suasananya juga rame nih sore di sini. Biasanya kan apalagi nih di depan nanti ada pusat kuliner. Kalau malam-malam itu biasanya rame tuh. Karena disatukan tuh tempat kuliner untuk para pedagang kaki lima. Ini sudah disediakan tempatnya daerah sini teman. Tempatnya ini dia di depan. Mulai dari Naga Bulan ini. Nah ini sampai ke Kertosari itu pusatnya kuliner di kota. Kalau ke sebelah kanan itu tembusnya ke SMP 1 Banyuwangi, itu juga sama. Tempatnya kuliner juga, apalagi kalau Ramadan itu di sana sering tempat itu untuk acara nyari takjil bareng. Nah, seperti ini teman kondisinya. Sore-sore sudah mulai rame. Lah, di depan nanti itu ada Sugo Tempong yang viral yang rame sekali, namanya Sugo Tempong Mbok Nah. Di samping kiri kita ini, nah tuh yang ada parkirnya tuh. Nah bisa di situ tuh. Harganya bervariatif ya, mulai dari 12.000 sampai macam-macam lah, tergantung juga menu kita miliki. Mulai dari telur dadar, terus rempelo, ayam, lele, ikan goreng dan sebagainya. Tinggal pilih dah di sana. Sambelnya jangan masya Allah pedas teman. Sekali-kali coba ya. Yuk siapa aja nih yang sudah mencoba Sugo Tempong Mbok Nah? Nah silakan di kolom komentar di sini ya teman-teman. Kalau saya sih kalau ke Banyuwangi mesti beli tuh. Apalagi nagih rasanya sambelnya. Kita sudah sampai lampu merah Kertosari teman. Nah, yang kampusnya Uniba, yuk angkat tangan. Yang alumni Uniba, saya juga alumni Uniba teman. Tahun 2012 lulus dari kampus sana. Yang alumni Uniba, yang merasa alumni Uniba, ya kita kumpul di sini di kampus yang kita banggakan. Ini sudah masuk jalan Kepiting. Di sini jalannya sedikit bergelombang ya teman-teman. Aspalnya itu tidak rata, lebih tinggi tembelannya daripada aspalannya, makanya jalannya itu sedikit bergelombang. Untuk sepeda motor tuh harap berhati-hati karena ada juga lubang-lubang kecil yang ada di tengah jalan. Kalau hujan biasanya tidak kelihatan, tergenang oleh air. Hati-hati teman yang melewati jalan Kepiting. Ini tembusnya dari Kertosari ke lampu merah Patung Kuda teman. Teman-teman pulangnya lewat mana nih? Apakah lewat jalan di pinggir, lewat tukang kayu, atau lewat jalan utama, jalan poros di depan Pemda? Sama-sama rame sih kalau yang pulang kerja. Tulis di komentar ya teman-teman.
sebelah kiri ini ada polnya Gunung Harta ya teman-teman. Apa pol itu ya? Garasinya Gunung Harta yang melayani rute dari Banyuwangi ke Jakarta, Bogor, Tangerang. Jadi kalau di sini nih banyak pilihan ya teman-teman. Kalau kita mau keluar kota, mulai dari darat, udara itu ada, kereta api juga ada. Kalau naik bis itu pilihannya semakin banyak teman. Ada Gunung Harta, Pandawa, Handoyo, bahkan ada Lorena. Bahkan yang paling teman, yang murah, yang tiketnya nggak terlalu mahal, itu ada Sinar Jaya. Nah, jadi tak perlu repot bagi teman-teman yang mau ke luar kota, ke Jakarta. Nah, bisa tuh lewat sini. Ada yang lewat Situbondo, ada yang lewat Jember. Ada 2 pilihan. Tinggal enaknya mau naik di mana. Kalau kalian berada di wilayah Wonorejo, bisa tuh pakai Pandawa sama Sinar Jaya. Tapi kalau lewat selatan Jember, kalian bisa milih Gunung Harta atau Pandawa. Lorena itu lewatnya di Jember. Oke teman-teman, itu informasi tentang transportasi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Yang mau keluar kota biar gak bingung tuh mau naik apa ya, kereta, pesawat juga ada tuh, pesawat kita. Bandaranya namanya Bandara Blimbing Sari yang berada di Kecamatan Blimbing Sari teman.
karena cuacanya semakin mendung. Karena tadi juga dikabari oleh istri di rumah sedang hujan. Semoga perjalanan ini tidak hujan sampai dengan rumah. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah setia bersama kita di channel kesayangan kita, di channel Jalan Zabadi. Jangan lupa tinggalkan komentar ya teman-teman, like dan share jika suka dengan video kita. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Jalan ini cerita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.